Shalom Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Firman Tuhan yang kita pelajari di pagi hari ini adalah teks yang sama yang saya sharingkan beberapa hari yang lalu, yaitu Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang berkata, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Beberapa hari yang lalu saya mengajak jemaat Tuhan untuk menelusuri arti kata Immanuel. Sekali lagi mengingatkan kita semua bahwa Immanuel terdiri dari dua kata sebenarnya, yaitu Immanu dan El. Immanu artinya bersama dengan kita, beserta kita, atau tinggal dengan kita. Sedangkan El adalah nama pendek dari Elohim atau Allah. Berarti Immanuel berarti Allah bersama dengan kita, Allah beserta kita, atau Allah dengan kita. Implikasinya apa ketika Yesus hadir sebagai Sang Immanuel? Kita kemarin belajar tentang pintu anugerah dibukakan. Kita yang tidak layak tetapi diberikan karunia. Pribadi yang agung itu mau tinggal bersama-sama dengan kita. Kemudian pagi hari ini implikasinya apa ketika Sang Immanuel itu hadir di tengah-tengah kita? Yang kedua adalah bukan hanya manusia menerima anugerah yang besar daripada Tuhan, tetapi sebenarnya ketika Immanuel itu hadir, ini menandai terwujudnya persekutuan Allah dan manusia. Allah kita, Tuhan kita senang bersekutu. Salah satu alasan dari banyak alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia adalah Tuhan mau bersekutu dengan manusia. Lalu kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia karena manusia jauh. Lalu kemudian Tuhan mau bersekutu dengan manusia, bahkan Tuhan membuat solusi supaya tetap ada persekutuan. Dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, ada banyak bukti, ada banyak narasi firman Tuhan yang mengatakan Tuhan mencari manusia dengan tujuan supaya manusia bersekutu dengan Allah kembali. Puncak karya dari Tuhan untuk mewujudkan persekutuan itu dinyatakan melalui kehadiran Immanuel. Manusia dengan segala usahanya, dengan segala jerih payahnya, tidak mampu membangun persekutuan dengan Allah dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu Allah hadir, Allah turun, Allah bersama-sama dengan manusia supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah kembali. Immanuel menandai anugerah yang Tuhan alirkan kepada manusia, tetapi juga Immanuel menandai dibukanya pintu persekutuan Allah dengan manusia. Ada kesempatan, ada jalan, ada anugerah yang Tuhan buka supaya manusia bisa menikmati persekutuan lagi dengan pribadinya. Kehadiran Sang Immanuel, sekali lagi, merupakan tanda terwujudnya persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu ketika Yesus lahir, para malaikat bersukacita, memuji Tuhan, bernyanyi, damai sejahtera Allah turun ke bumi. Damai. Damai artinya rukun, bukan lagi seteru. Manusia yang awalnya seteru tetapi mendapatkan kesempatan untuk menikmati damai sejahtera, persekutuan dengan Allah. Bahkan kalau kita membaca Alkitab kita sampai kepada bagian akhir dalam Wahyu pasal 21 dan pasal 22, puncak karya penyelamatan Allah adalah persekutuan dengan dirinya. Immanuel menandai dibukanya pintu anugerah, tetapi juga menandai Allah memberikan kesempatan manusia untuk bersekutu, berdamai dengan dirinya. Firman Tuhan ini biarlah menguatkan kita, membuat kita bersukacita dan bersyukur karena Yesus Sang Immanuel sudah lahir menjadi juru damai, mewujudkan persekutuan yang manis dengan Bapa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Yesus telah hadir, Sang Immanuel, yang mewujudkan persekutuan yang sejati, Bapa di surga dengan kami.
Terima kasih karena Yesus sudah membuka jalan sehingga damai sejahtera ada di tengah-tengah dunia. Berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, kegiatan. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Jemaat yang bersedih hati Tuhan kuatkan dan Tuhan hiburkan. Jemaat yang dalam berbagai macam pergumulan kiranya Tuhan menilik dan memberikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.